Liora menatap kesal pada Kelvin. Apa pria itu pikir selama ini dirinya tidak pandai berdandan, hah? Mereka kini memasuki salon terbaik di Jakarta. Kalian tahu kan bagaimana rupa Kelvin yang rupawan dan tinggi atletis akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Begitu juga di salon ini, banyak wanita pelanggan yang terpukau melihat Kelvin. Bahkan mungkin pegawainya yang meski notabene waria, namun sepertinya mereka berusaha profesional dengan hanya mencuri pandang sesekali. Kelvin mengedarkan pandangan seperti mencari seseorang. Seorang wanita cantik yang sepertinya salah satu perias di sini datang menghampirinya. Rupanya dia sudah mengenal Kelvin cukup lama, terbukti dari senyum santai yang terukir di bibirnya. Mungkin aja Kelvin langganan di sini. Ada apa, Vin? Siapa yang harus aku sulap hari ini? Wanita itu menoleh ke arah Liora. Apakah dia? Wanita cantik itu menatap Liora sembari tersenyum. Liora memandang takjub wanita itu. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya bagus dan cantik. Impian semua wanita. Benar-benar kriteria wanita sempurna. Kau dandanilah dia, Sin. Siapa dia? Pacarmu kah? Liora tersenyum tipis. Tunanganku. Liora membulatkan matanya. Dia pikir hubungan perjanjian mereka harus dirahasiakan, bukan? Wah, seleramu bagus juga. Lalu bagaimana dengan Melody? Akhirnya kau berhasil melupakannya ya? Melody, siapa itu? Liora mengernyitkan dahinya. Kelvin mendengus. Berhentilah membahasnya, Sin. Cepat dandani dia. Aku tak punya banyak waktu. Wanita yang dipanggil Cindy itu menepuk pundak Kelvin. Tenang aja, akan kubuat kau takjub dengan hasil karyaku. Kau akan terpukau padanya, Kelvin Andreas Jordanio. Ujar Cindy berbisik pelan di telinga Kelvin. Pria itu hanya tersenyum tipis. Dia beranjak duduk di salah satu kursi. Sementara itu, Cindy memegang lengan Liora. Ayo, ajaknya. Cindy membawa Liora di sebuah ruangan khusus. Cindy membawa Liora ke ruangan untuk pelanggan VIP. Duduklah dulu. Liora duduk di depan sebuah cermin besar dengan make up yang lengkap di atas meja rias. Cindy bersiap mendandani wanita yang dibawa oleh Kelvin tersebut. Sejenak ia amati kontur wajah Liora. Kulitmu cantik, kau pasti rajin merawatnya ya, ujar Cindy. Liora hanya tersenyum simpul. Ah, wanita itu hanya basa-basi. Padahal dirinya punya jerawat nongol di pipinya. Hanya sebiji sih, namun menyebalkan. Sudah berapa lama kau dekat dengan Kelvin? Tanya Cindy di sela-sela pekerjaannya. Belum lama sih. Belum lama, tapi Kelvin sudah mengajakmu bertunangan. Berarti kau benar-benar wanita hebat. Entah itu pujian ataupun sindiran. Yang Liora tahu saat ini dia hanya bisa tersenyum paksa. Ia biarkan wanita itu melakukan pekerjaannya dengan telaten. Dari cermin dapat dia lihat bahwa wanita ini cukup profesional dalam memodifikasi wajah seseorang misalnya. Bahkan jerawat kecil di pipinya pun dapat dia tutupi dengan sempurna. Diam-diam Liora memuji kemampuan wanita itu. Alismu bagus, jadi aku tidak terlalu merapikannya, ujar Cindy. Liora mengangguk, terserah. Dia hanya cukup menurut, bukan? Pejamkan matamu. Liora menurut. Cindy mengamati sejenak, lalu memberi warna yang cocok pada lipatan mata Liora. Beberapa saat kemudian, make up kini telah menempel sempurna di wajahnya. Perubahan terlihat kentara. Jika selama ini Liora hanya berdandan sekedarnya, kini dia terlihat sangat berbeda. Kecantikannya berlipat-lipat ganda. Selesai. Cindy tersenyum simpul, memandang puas hasil pekerjaannya. Liora mematut wajahnya dan terpukau dengan wajah yang ia lihat di cermin. Ini aku. Ujarnya tidak percaya. Kalau bukan wajahmu, kau pikir itu aku. Liora nyengir. Bersiaplah, kita akan mengejutkan Kelvin dengan tampilan barumu. Liora bangkit dari duduknya, namun sejurus kemudian dia menghentikan langkahnya. Tunggu, Cindy menoleh. Kenapa? Kalau boleh tahu siapa itu Melody? Tanyanya to the point. Hal yang membuatnya penasaran sedari tadi. Cindy hanya tersenyum. Nanti juga kau akan tahu. Yuk. Liora mendengus pelan. Bahkan hal semacam itu saja seolah menjadi rahasia besar. Kelvin terdiam sejenak melihat perubahan penampilan Liora. Bagaimana? Sempurna kak, bukan?
tutur Cindy dengan bangga. Liora sekarang sudah berganti memakai gaun putih tulang selutut. Warna yang menyatu dengan kulit putihnya, rambutnya dibiarkan tergerai. Cantik. Biasa saja. Kelvin mengalihkan pandangan, menutupi keterpukauan yang sempat hadir. Cindy berdecak. Selalu saja kau ini, pelit pujian. Aku pergi. Alih-alih menghibur Cindy, Kelvin justru langsung beranjak keluar, membuat Liora tergesa mengejarnya. Gue kok ditinggal, rutuknya. Namun sebelum itu, dia mengucapkan terima kasih pada Cindy. Sepanjang perjalanan, mereka hanya saling terdiam, membuat Liora makin kesal saja. Percuma aku dandan kalau diabaikan, gerutu Liora. Ia buang pandangan keluar jendela. Kelvin meliriknya sekilas dengan senyum tipis yang terukir. Tak lama kemudian, mereka sampai di kediaman pria itu. Kelvin keluar lebih dulu, hal yang biasa bagi Liora. Tapi kali ini dia agak kesulitan karena heels yang dipakainya lebih tinggi dari biasanya, dan dia membutuhkan penyesuaian untuk itu. Bisa pelan gak sih jalannya? Gak tahu apa gue kesulitan gini. Udah bikin susah, gak mau tanggung jawab lagi, omel Liora. Sebenarnya Kelvin mendengarnya, tapi dia cuek aja. Au, pekik Liora. Sebelah heelsnya menginjak anak tangga di teras membuat tubuhnya terhuyung. Oleng. Beruntung, tangan kekar dengan sigap menangkap punggungnya. Untuk sejenak mereka berpandangan. Posisi yang sangat dekat, bahkan Liora dapat merasakan helaan nafas tak beratur Kelvin saat menerpa wajahnya. Jantungnya berdegup berirama cepat. Kelvin pun seperti terhipnotis. Dia justru memandang lekat wajah tunangan pura-puranya dengan intensif. Papa, nenek datang. Ups. Suara yang menginterupsi. Kelvin buru-buru melepas pegangannya dan menoleh. Beruntung, Liora sudah mendapatkan keseimbangannya. Kalau tidak, sudah geblak dia. Nata membekap mulutnya sementara di belakang Nata ada Mama Kelvin yang tersenyum. Namun rautnya berubah kaget. Sayang, siapa dia? Pacarmu? Tanya sang wanita parubaya yang masih cantik itu. To the point, Liora menunduk malu, semburat merah menghiasi pipinya. Itu kan calon Mama Nata, Oma. Tadi kan Nata udah cerita. Nata yang menjawab dengan polos. Liora makin menunduk. Kelvin menggaruk tengkuknya salah tingkah. Oh, calon menantu Mama. Bilang dong. Ya udah, kita ngobrol di dalam. Iya, Ma. Ini juga mau masuk tadi. Wanita itu tersenyum dan mengajak Nata masuk. Kelvin menoleh ke Liora. Gadis itu masih menunduk. Cepat, atau aku tinggal. Liora buru-buru menghampiri Kelvin. Satu tindakan yang membuat matanya membulat. Pria itu mengapit lengannya seperti pasangan sesungguhnya. Hening sejenak. Mereka baru saja mendengar ucapan Kelvin untuk menikahi gadis di sampingnya. Liora sedari tadi meremat jarinya. Hei, ia berhadapan dengan mantan bosnya sendiri. Dan di situasi yang mencanggungkan ini dapat dibayangkan bagaimana rasanya. Nata sendiri sedari tadi bermain di pangkuan Mama Kelvin. Lalu tak lama kemudian, Areta mengajaknya pergi. Karena tak seharusnya anak kecil mendengarkan pembicaraan orang dewasa. Agra menatap putranya dengan dalam. Apa kau yakin, Andreas? Untuk urusan serius, Agra memang selalu memanggil nama tengah putranya. Kelvin mengangguk dengan mantap. Kali ini Agra mengalihkan pandangannya ke Liora, mantan sekretarisnya. Agra sangat mengenal kepribadian Liora, jadi beliau merasa sayang jika nanti putranya itu tidak serius. Baiklah, meski Papa tidak menyangka akan secepat ini, tapi Papa restui. Kelvin tersenyum tipis, hanya restu yang dia butuhkan. Dia juga tidak terlalu gembira karena tidak ada rasa. Tapi kau harus janji untuk serius kali ini. Papa nggak mau kejadian dulu terulang lagi. Liora gadis baik-baik. Tak seharusnya kau menjadikan dia mainanmu. Sorot mata tegas Agra menusuk retina Kelvin. Untuk sejenak, pria itu melirik Liora yang terkejut. Kelvin mengangguk lagi. Sudahlah, Pak. Itu masa lalu Kelvin. Lagi pula kami sudah membicarakannya baik-baik. Liora juga sudah tahu. Bukannya kita besok harus fitting baju ya, sayang? Kelvin memotong ucapan Liora yang membuat gadis itu terkesiap. Kelvin memberikan kode dengan kerlingan mata.
Iya, benar, hehehe. Kelvin ikut tertawa garing. Fitting, berarti kalian benar mah, kita mempercepat pernikahan ini, ya supaya nggak terjadi sesuatu. Ya gimana pun juga kan Liora tinggal di sini. Dan sesuai yang papa katakan, aku juga tidak mau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mama tersenyum melirik papa. Baiklah, kapan rencana kalian menikah? 3 hari lagi, ucap Kelvin dengan mantap. Sesemangat itu, baiklah papa restui, kalian fitting baju aja, biar acara pernikahan mama dan papa yang akan urus. Baik pa, makasih. Lalu mengalirlah obrolan mereka. Sesekali Kelvin ikut menimpali obrolan mereka. Ternyata mantan bosnya itu tidak memandangnya berbeda. Beruntungnya karena dirinya berada di keluarga baik-baik. Sayang sekali putranya tidak menuruni sifat orang tuanya. Pria itu terlalu egois. Malam terlihat lebih gelap menyelimuti rumah Liora. Di sebuah ruang tamu yang temaram, seorang pria tua mengisap rokoknya dengan dalam. Istrinya menyuguhkan ketela rebus dan kopi, lalu duduk di samping suaminya. Hujan deras di luar membuat udara semakin dingin. Pria itu membenarkan sarungnya. Jangan merokok terus, kasihan paru-paru bapak. Pria itu terdiam, mengabaikan ucapan istrinya. Ia hisap dalam-dalam rokoknya. Mereka adalah ayah dan ibu Liora. Semenjak usahanya bangkrut, memang ayah Liora menjadi berubah. Lebih pendiam, tak banyak bicara, apalagi kebangkrutannya bertepatan dengan berita Liora diperkosa. Hidupnya bertambah hancur. Ayah yang dulu bukan tipikal perokok melampiaskan emosinya dengan menghisap rokok. Karena baginya hanya rokok yang mampu menenangkan pikirannya. Semenjak itu pula beliau menjadi sangat posesif terhadap Liora. Tak sembarangan pria boleh berkunjung ke rumahnya. Gilang mengunyah ketela rebusnya. Pak, bagaimana ya kabar Liora? Kok ibu mendadak kangen? Ujar Rosa. Baik, kok bapak tahu? Gilang tersenyum tipis. Wes toh bu, percaya aja sama anakmu. Bukannya kamu dulu juga percaya dengannya. Bahkan memaksa bapak untuk mengizinkannya ngekos. Hingga akhirnya dia... Jangan dilanjutkan pak, Rosa menangis. Jangan dilanjutkan pak, itu memang salah ibu. Tapi semuanya sudah terlanjur, bagaimana lagi? Hati siapa sih yang tidak sakit saat mengetahui masa depan putrinya rusak karena ulah pria tak bertanggung jawab. Melihat wajah Liora dengan tatapan kosong saat itu saja membuatnya hancur. Menyesal, bersalah, tentu saja. Apalagi yang menjadi penyebab adalah dirinya sendiri. Gilang sendiri dengan santainya menghirup kopi, sama sekali tidak menghiraukan istrinya yang menangis. Sepertinya hatinya ikut hilang seiring dengan hilangnya hartanya. Wes toh bu, jangan menangis, ikuti saja alurnya, ujar Gilang sembari beranjak dari duduknya dan meninggalkan Rosa yang masih terseduh. Kehancuran harus dibayar dengan kehancuran juga. Gumam Gilang yang sempat didengar oleh Rosa membuat wanita itu tertegun. Di luar hujan masih deras mengguyur bumi dengan setianya. Sesekali cahaya kilat menerpa jendela kamar Liora yang tertutup gorden. Namun tak urung cahaya tersebut membuatnya tersentak. Petir menggelegar membuatnya meringkuk di bawah ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat, badannya menggigil. Hujan dan petir adalah hal yang dibencinya. Saat dimana bayangan hitam yang menyeretnya ke sebuah tempat, memaksa dirinya melayani nafsu bejat pria tersebut. Tidak, tidak, jangan, teriaknya histeris. Kekalutan menerpa dirinya. Kejadian demi kejadian dengan runtutan kembali membayanginya. Malam yang kelam, dingin karena hujan, jalanan yang sepi membuatnya tidak terlalu memperhatikan jalan. Pikirannya hanya satu, cepat-cepat sampai kos-kosan untuk segera berganti baju dan membuat segelas susu panas. Tugas kampus yang membuatnya kemalaman di rumah temannya. Sebenarnya temannya menyuruhnya menginap, tapi dia tidak terbiasa menginap. Gang sepi,
Tak seorang pun yang lewat. Mungkin karena hujan membuatnya dilanda rasa khawatir dan takut. Dia sempat bernafas lega saat dilihatnya ada seseorang dari arah berlawanan yang juga sedang berjalan melawan derasnya hujan. Tiba lebih dekat, dapat dia lihat bahwa sosok itu adalah seorang pria. Sayangnya, gelapnya malam ditambah curah hujan yang menderas membuatnya tak melihat sosok itu secara jelas. Ia segera mempercepat langkahnya, namun sebuah tangan kekar menahannya dan menariknya dengan kuat. Belum sempat dia memberontak, sosok itu membawanya ke tempat yang ia juga tidak tahu. Gelap, takut, gemetar dan ingin sekali berteriak kuat. Dan di sanalah kejadian buruk itu dimulai. Kejadian yang membawa trauma hingga kekini. Tidak, jangan, lepaskan aku, lepaskan aku. Badannya bergetar hebat. Kilatan petir masih terdengar. Dia benar-benar takut. Tangannya mendekap tubuhnya sendiri. Matanya terpejam dengan isakan yang masih terdengar. Sebuah lengan mendekapnya. Tidak, lepaskan aku. Liora histeris memukul dada si pemeluk. Shh, ini aku, Kelvin. Tenanglah, jangan takut. Aku di sini, bisiknya dengan pelan. Dan entah apa kekuatan magis apa, Liora menurut. Kelvin mengeratkan pelukannya, sembari mengelus pelan rambut Liora. Liora memejamkan matanya. Tak pernah sebelumnya dia merasa nyaman dipeluk oleh orang lain setelah kejadian itu. Namun kali ini rasanya berbeda, seolah ia terlindungi. Cukup lama mereka dalam posisi tersebut, hingga perlahan deru nafas Liora terdengar teratur. Kelvin menatap lekat, rupanya gadis itu tertidur. Dia menghela nafas pelan. Ia baru hendak memejamkan mata saat mendengar teriakan dari kamar Liora. Ia langsung bergegas menghampiri. Ia pikir terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu. Dan melihat Liora yang meringkuk di bawah ranjang. Melihat tubuh gadis itu bergetar hebat. Dia merasa kasihan. Ia tidak tahu apa yang membuat gadis itu ketakutan. Yang ia tahu saat itu adalah menenangkan Liora dengan cara memeluknya mungkin. Dan benar, gadis itu perlahan tenang. Setelah dirasa Liora terlelap, Kelvin bermaksud melepas dekapannya. Ia singkirkan tangan Liora dari tubuhnya. Gadis itu melenguh pelan. Kelvin kembali mengurungkan niatnya. Ia menarik nafas pelan, memutuskan untuk membiarkan gadis itu tidur dalam pelukannya. Tubuhnya sendiri lelah. Dia akhirnya tertidur dengan bersandar di pinggiran ranjang Liora. Bersambung.